Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam good friends. Nah, kali ini kita ketemu lagi di program terbarunya dari Pak Ansari, yaitu Business Talk. Ada yang beda pada malam hari ini. Apa yang beda? Dari mulai hostnya aja udah beda banget nih. Nah, karena kebetulan kita tayang pada tanggal 19 April malam hari ini memperingati Hari Kartini Day nanti tanggal 21 April. Ada satu narasumber yang menurut aku unik banget untuk diangkat biografinya. Dia adalah seorang perempuan, seorang ibu juga, dan juga dia adalah ibu bekerja. Nah, ini isu-isu seperti ini unik banget untuk dibahas. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu, Business Talk ini adalah program terbaru dari Pak Ansari Group. Untuk Pak Ansari Group sendiri aku mau jelasin dulu. Dia adalah salah satu holding company yang memiliki 9 subsidiary, subunitnya ada 9. Apa aja? Kita punya PSU, kemudian ada PFD, kemudian juga ada Pupat, ada juga Pufi, ada MEMS yang terbaru, ini yang baru launching 2 tahun lalu kalau nggak salah. Kemudian juga ada NBSU dan DDFI. Subunitnya sendiri itu seperti apa? Kita bergerak di bidang food manufacturing, industry, kemudian ada retailnya juga. Detailnya kayak gimana kalian bisa kunjungi website kita di www.pangansari.com. Oke, untuk itu aku dari tadi udah ngasih tahu nih Pak, kita tuh punya narasumber yang memang unik banget nih. Siapa sih dia gitu? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum, Mbak Rini. Salam. Mbak Rini Windiastuti. Ya, benar. Betul ya, Mbak Rini Windiastuti. Ini aku pengen ngangkat nih, karena memang Hari Kartini ini dirayakan oleh hampir semua perempuan di Indonesia gitu kan. Beliau adalah salah satu pahlawan yang memang mengangkat emansipasi perempuan. Dan sekarang kita tahu nih banyak banget perempuan yang bekerja padahal dia jadi ibu gitu kan. Ini pertanyaannya simpel sih, simpel tapi mungkin akan menggali lebih dalam ya. Oke, kenapa pada akhirnya memilih untuk menjadi seorang ibu karir dibandingkan menjadi seorang ibu rumah tangga? Oke, sejawab nih ya. Iya dong. Jadi boleh. Boleh. Jadi kalau misalkan suruh kenapa memilih menjadi ibu pekerja, pada dasarnya pasti semua ibu pekerja ini mempunyai alasan tertentu dan pasti alasannya bermacam-macam. Jadi bisa dibilang bukan berarti ibu pekerja ini tidak sama seperti ibu yang ada di ibu rumah tangga. Sebenarnya semuanya sama, yaitu ya ibu gitu kan. Tetapi alasannya pasti bermacam-macam. Yang pertama pastinya dari sisi passionnya, memang itu udah menjadi passionnya saya sendiri. Kemudian dan hal lain yang memungkinkan akhirnya kita harus bekerja gitu ya. Saya juga menjadi salah satu ibu yang bekerja nih. Memang kita nggak bisa bilang ini adalah kendala gitu ya, karena memang ada tanggung jawab dan juga ada hak yang pengen kita tuntut untuk sebagai perempuan gitu kan. Iya, gue juga pengen dong skill gue dinaikin dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau bicara soal kendalanya, ada nggak sih kendala menjadi seorang ibu yang bekerja tuh? Dimana kita harus tetap, kita pengen menuntut hak kita nih sebagai seorang perempuan yang pengen bekerja, mencari uang sendiri, bisa berdiri kaki sendiri, tapi kita memiliki kewajiban sebagai seorang ibu. Iya. Gitu. Oke. Dibilang kendala, pastinya ada kendala, tapi suatu kendala itu bisa kita ubah menjadi tantangan yang akhirnya tidak membuat kita menjadi sesuatu yang sulit atau menjadi sesuatu yang bikin tujuan kita atau goal kita tuh jadi terhenti di saat itu gitu. Jadi pastinya ada kendalanya. Balik kita harus memikirkan pekerjaan kita, deadline kita gitu. Tapi kita juga harus bertanggung jawab yang ada di rumah, baik sebagai ibu maupun jadi istri dan anak dan anak dari orang tua kita juga gitu kan. Gitu. Jadi di balik kendala itu kita jadikan tantangan supaya menjadi tujuan kita yang tadinya baik untuk di kantor, di rumah semuanya berjalan smooth ya, tidak ada masalah apapun gitu. Jadi threat become opportunity gitu ya. Jangan segala sesuatu yang menjadi kendala atau halangan tuh kita jadi memutus jalan kita untuk melakukan sesuatu. Benar. Menjadi seorang ibu dan juga bekerja tidak menjadikan kita harus jadi mengabaikan pekerjaan di rumah ataupun mengabaikan pekerjaan di kantor. Iya, gitu benar. kan.
Ini kan kalau misalnya kadang ya, kalau aku pribadi karena sebagai ibu pekerja, kita ada suka dukanya nih Mbak. Kadang ninggalin anak lagi sakit, kita tetap harus ke kantor, tapi kita punya deadline di kantor yang memang nggak bisa ditinggal, terus kita juga harus memilih ngurus suami di rumah, kemudian juga ya balik lagi mungkin kalau misalnya memang lagi tinggal sama keluarga yang lain, adik kakak atau orang tua. Itu untuk di Mbak Rini sendiri, suka dukanya itu apa Mbak? Oke, suka duka ya. Kita bicara perusahaan kita ini bukan ada di lingkungan Jakarta aja. Kita ada di daerah-daerah. Suka dukanya itu dari dukanya dulu ya. Oke, dulu ya. Jadi kalau dukanya itu bicaranya, saya punya anak kecil. Sebut aja ya, saya punya 2 anak, itu masih kecil-kecil, apalagi yang terakhir ini masih bayi. Dukanya itu pernah jadi cerita kemarin itu kita ke lokasi dimana kita harus tetap asif, ya kan, tetap harus asif. Gimana caranya nanti setelah pulang dia tetap harus bisa menyusui lagi gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus memompa atau segala macam. Tapi kan area kita di lokasi tidak fasilitasnya belum tentu sama nih seperti kita yang ada di kantor. Kalau kantor kita kan lengkap ya, ada fasilitas. Benar. Nah ini ya mau tidak mau ya akhirnya kita buang gitu, karena memang mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau kita hentikan saat itu ya kita berhenti, berarti kan tidak bisa melanjutkan untuk menyusui. Itu dukanya. Apalagi ceritanya lagi tuh pertama kalinya dari masa pandemi kita harus berangkat ya kan, meninggalkan 2 anak kecil itu rasanya Allah. Ya, aku pernah ada di posisi itu, tapi kebetulan anak aku di balik sekarang. Cuma itu kayaknya berat banget apalagi para pejuang asli. Iya benar. Jadi rasanya tuh berat banget di situ gitu. Ini mau berangkat aja nih, mau ke bandara gitu kan, nggak mau lagi aku ngeliat ke kamar lagi tuh anak-anak pada tidur, nggak berani lagi gitu. Aduh, nggak ada ngomong ke anak tuh. Ya itu dia. Pada akhirnya aku bilang topik ini adalah topik yang sangat sensitif ataupun menjadi isu yang viral buat kalangan ibu-ibu bekerja gitu. Karena kalau misalnya dipikirin ke situ Mbak, dulu juga aku ada di posisi itu, mau tiap pergi tuh mau nangis gitu kan ya, apalagi kita di kantor sambil pumping, kemudian kita ingat anak di rumah mungkin udah ngerengek, dia nangis butuh ASI kita gitu. Aku aja sampai mau nangis loh. Kayak udah ya sebelum ini kita udah break kita buat dulu ya. Jadi kalau udah ngomongin anak tuh ya jadi gitu, dukanya sih itu Mbak, tapi kembali lagi menjadi suka gitu ya, dari duka menjadi suka. Pastinya semua yang tadi ke pertanyaan Mbak Ami sebelumnya itu kan sudah menjadi pilihan saya, sudah menjadi tanggung jawab saya, sudah menjadi tugas berarti kita harus menjalankan. Dan karena itu juga karena saya suka dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini, termasuk dukungan-dukungan dari keluarga, suami pastinya gitu, terus orang tua, teman-teman gitu ya, itu sangat support banget buat kita gitu. Jadi kita butuh support system yang baik juga ya. Benar, iya. Gitu sih. Ini kadang kita juga gambling ya Mbak ya. Kadang kita mikir ini apa ya? Karena kalau misalnya kita menjadi ibu bekerja, ada salah satu yang memang harus dikorbankan. Entah keluarga yang kurang waktu kita, atau pekerjaan yang pada akhirnya kita tidak produktif, harus fokus ke pekerjaan. Tapi pada saat kita berbicara soal profesional, waktu profesional kita untuk bekerja, itu semua akan bisa kita handle kalau misalnya kita memang bisa membagi waktu dengan baik ya. Time management yang harus diatur betul ya Mbak ya. Oke, ini tadi udah unik banget sih kalau kita dari tadi ngomongin pembagian waktu gitu kan. Ada nggak sih Mbak, apalagi Mbak berhadapan dengan anak-anak kecil bisa dibilang ya, masih toddler gitu kan, tips atau trik misalnya buat para ibu bekerja di luar sana yang menonton, buat para ibu friend di sana, bisa disampaikan ke sini mungkin tips and triknya kayak gimana sih supaya kita bisa membagi waktu, time management yang baik ya, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Iya, sebenarnya untuk pembagian waktu itu kita kembalikan ke masing-masing. Jadi versinya saya pasti berbeda sama versinya Mbak Ami. Kemudian versi dengan ibu-ibu lain itu berbeda karena yang tahu kondisi rumah, kondisi pekerjaan itu kita sendiri. Tapi kalau dari versi saya sendiri, lebih ke ketika kita saatnya di kantor, kita fokus gitu di kantor. Kemudian kalau kita di rumah ya kita fokus di rumah. Tapi kan tidak, di rumah ini tidak menutup kemungkinan kerjaan ada aja ya. Ya jadi tetap kita komunikasikan dengan keluarga yang ada di rumah.
memang pada saat itu memang harus menjalankan tugas, ya kita kembali prioritaskan juga tugas di kantor gitu kan, yang kerjaan di kantor. Tapi kalau tetap fokus kita kalau misalnya memang sudah di rumah, ya udah saya tetap ke anak, ya seperti biasalah, seperti ibu umumnya gitu. Kemudian itu untuk membagi waktunya seperti itu. Terus kalau memang ada waktu luang Sabtu Minggu, ya udah nggak ada mikirin untuk yang lain-lain lagi gitu, pekerjaan maupun ya hal-hal yang lain yang mungkin Sabtu Minggu dilakukan perempuan-perempuan yang lain gitu ya misalkan. Jadi ya udah lebih banyak sama keluarga gitu. Lebih banyak sama keluarga. Jadi kalau kata anak Jaksel gitu ya, kata-kata yang viral di TikTok, di sosial media tuh work life balance. Iya, gitu ya. benar. Jadi kita bisa saat kuliah di kantor kita bekerja di kantor, jangan sampai pekerjaan kita bawa ke rumah, kecuali kalau itu memang deadline, misalnya urgensinya kita benar. Kemudian pada saat di rumah jangan bawa-bawa masalah ke rumah ke kantor. Iya, benar. Harus balance lah ya gitu ya. Tipsnya sih sebenarnya pada dasarnya setiap orang, setiap ibu ya, semua ibu itu harusnya bisa seperti itu gitu. Kalau dia tidak punya time management yang baik, otomatis semua permasalahan bercampur, jadinya ke kantor tidak profesional, di rumah jadi uring-uringan. Iya benar. Balik lagi, berarti kan antara pikiran dan hati kita harus sinkron, bahagia aja terus. Bahasa IT sinkronis ya. Bahagia terus aja gitu, biar lancar semuanya. Gitu ya. Nah, ini unik banget nih. Pengen tahu banget nih aku sebenarnya nih kok pada akhirnya bekerja sih gitu. Passionnya sebenarnya apa sih sebenarnya Mbak? Passionnya gitu. Kerjanya tuh apa sih sebenarnya? Oke. Jadi Mbak Miki, saya ini bekerja di Pangansari sebagai software development atau bisa menjadi sistem analis dari pengembangan aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian mengkoordinir dari programmer-programmer kita yang ada di sini maupun baik yang di sini maupun di eksternal gitu. Jadi itu kerjaan saya di sini. Perempuan di teknik informasi. Benar. Tuh keren banget sih Mbak. Ada berapa perempuan? Kayaknya sih kayaknya nggak banyak juga perempuan. Jangan salah, programmer pertama itu adalah perempuan. Seriously? Itu serius? Di luar. Serius? Ya. Wah ini informasi aku baru tahu loh. Ternyata programmer pertama yang muncul adalah seorang perempuan. Ya. Wah hebat nih. Ini profilnya bisa kita angkat juga nih. Siapa namanya? Mungkin nanti bisa masuk ya. Di sini nggak profilnya. Oke sih. Cari tahu dulu ya. Iya. Serius baru tahu. Kalau bisa dibilang kayak gini Mbak, aku ini buta soal dunia IT. Makanya kalau misalnya kalian bicara tentang software atau development website, kemudian front end developer or back end atau apapun itu, dan ternyata aku juga baru tahu kalau ternyata antivirus itu adalah sistem dari IT itu sendiri gitu. Itu aku ngobrol banget. Makanya kalau misalnya kita ngebahas IT, apalagi seorang perempuan dari ibu pekerja nih, itu wow banget sih buat aku ya, karena ya aku sih pekerjaannya kayak gitu aja, lebih ke front. Kita bekerja di depan gitu. Kalau misalnya IT itu kan di belakang, kemudian berkutat sama komputer, sama sistem coding dan lain sebagainya. Itu apresiasi luar biasa sih. Mau tepuk tangan dulu. Sama lah Mbak, sama. Keren loh. Kok suka IT sih Mbak? Dibilang suka IT, balik lagi nih kita ke belakangnya. Terjebak tidak? Oke. Oh jangan-jangan masuk salah enggak. Gitu. Awal mulanya saya bilang, oh IT pasti banyak nih peluang pekerjaannya, walaupun ternyata banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, divisi-divisi lain itu banyak juga di mana-mana gitu kan. Terus setelah nyemplung masuk dunia IT, ternyata kok tertarik ke coding gitu. Lebih tepatnya nganalisa suatu sistem, nganalisa suatu bisnis proses yang ada di perusahaan gitu kan. Terus akhirnya semakin senang, semakin tertarik, kok kayaknya tantangannya oh iya ternyata kita jadi tahu nih di slot-slot beberapa ritme atau bisnis proses yang ada di departemen terkait gitu kan. Jadi kayak lebih tertariknya di situ gitu. Oh gitu. Kayaknya ini ada bahasa yang unik, kalau misalnya kayak bahasa yang bisa kita pelajari, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, Mandarin. Ini bahasanya lebih unik, Bahasa pemrograman ya. bahasa coding, ya kan? Kalau misalnya aku lihat viral di sosial media itu kayak kita coba ngedeketin perempuan atau ngedeketin lawan jenis itu pakai bahasa coding ya. Bisa nggak berarti? Boleh nih coba.
ini. Masuk. Berarti Mbak juga menggeluti bidang itu? Beda. Oh, beda. Pasti ada macam-macam. Kalau saya lebih ke software development. Dimana software development itu untuk sistem informasi ya. Sistem informasi kayak Mbak Mi ngelihat website, ya udah jadinya tampilannya seperti itu. Tapi website itu sendiri tidak ucuk-ucuk langsung jadi tampilannya seperti itu. Pasti ada proses yang dilakukan. Itulah menjadi bagian-bagian akhirnya muncul seperti itu. Jadi dimulainya sistem informasi itu kan kita ada SDLC sebutannya atau sistem life cycle-nya, dimana kita mulai dari requirement-nya apa aja, dari sisi analisanya, wawancara, karena kan IT sendiri kayak saya sendiri belum tentu tahu nih departemen finance ngapain aja sih, departemen accounting tuh ngapain aja, tidak muluk-muluk tidak tahu gitu, tapi kita harus ada diskusi, wawancara, kemudian mempelajari segala macam, itu harus dianalisa. Dari analisa kita pindahkan ke dalam bentuk desain atau front end-nya nih. Bicara front end kita bicaranya desainnya akan seperti ini, nanti tampilannya bakal seperti ini nih sebelum launching nih jadi website gitu ya. Terus barulah kita implementasi itu masuk ke coding. Coding lah sama yang si programmer ini gitu kan. Dari programmer barulah kita testing, tidak muluk langsung di launching gitu ya. Pasti ada proses testing terlebih dahulu. Diuji coba dulu udah oke atau belum segala macam. Setelah di testing baru masuk ke langsung launching, dan itulah proses yang namanya evaluasi. Nanti akan kembali lagi kalau misalkan ada tambahan nih, kadang-kadang Mbak Mi juga Mbak ini bisa tambahin ini dong gitu, tapi kita perlu ada diskusi lebih dulu gimana nih sama website kita yang sebelumnya, sesuai atau enggak, mudah atau enggak, untuk jangan sampai kita ngerombak lagi gitu, atau benar-benar kita ngebuat dari awal lagi gitu. Karena memang dunia digital dan IT itu erat ya, saling. Jadi otomatis aku sama Mbak Reni selalu bersama-sama. Maaf ya aku tapi ini aku ini adalah salah satu informasi tambahan buat aku selama aku bergabung sama Bisnis Talk. Selalu dapat informasi yang terbaru dan informasi yang unik. Ternyata dunia pekerjaan tuh gak cuma itu doang, karena basically aku memang belum pernah bekerja di perusahaan catering industri seperti ini gitu. Jadi ini udah luar biasa sih, aku dapat informasi dan knowledge yang banyak dan baru gitu loh. Dan aku juga appreciate banget nih buat para ibu yang masih tetap berjuang untuk bekerja. Sedangkan di rumah juga masih tetap harus menjadi seorang ibu gitu. Itu jauh dari anak ya kan, terus kemudian jauh dari keluarga, apalagi kayak aku nih yang jauh gitu kan, pulang lagi susah gitu kan. Pentok sama pandemi mah tidak gitu. Baik lagi ke IT nih Mbak. Nah tadi kalau dibahas kalau misalnya kenapa sih pada akhirnya IT, karena memang suka bahasanya gitu kan. Nah tadi dibilangnya juga Mbak mengurusin sistem development di sini gitu ya. Sistem apa sih yang sebenarnya lagi dibangun ini? Ada nggak sih sistem yang sedang dibangun? Pasti otomatis ada. Iya. Bicara kita membangun sistem ya, software development. Kita tuh lagi ngebangun sistem baik di internal maupun di eksternal. Gitu. Jadi kalau misalkan bicara 9 perusahaan yang tadi yang pertama disebutkan sama Mbak Ami, itu semuanya pasti butuh yang namanya pengadaan barang. Nah, itulah salah satu internal kita, sistem internal kita itu dalam bentuk ERP. Jadi kita punya ERP dari mulai pengadaan barang sampai pembelian barang sampai penerimaan barang, terus penjualan, terus ada sampai invoicing, sampai laporan yang munculnya akhirnya laporan keuangan itu sudah di-create sama Pangansari gitu ya, tim kita, tim Andi sendiri. Kemudian ada lagi kayak misalkan kita di eksternalnya apa? Kita akan support klien-klien kita yang ada di Pangansari. Ketika klien itu butuh, misalkan itu menjadi support kita juga salah satunya ya, bukan dari sisi hanya catering atau itu, tapi kita juga akan mensupport untuk datanya mereka, karena data itu kan juga penting ya. Untuk menjadi pemberi keputusan. Kita bisa melihat dari data itu seperti apa sih nanti nih mau dikembangin lagi nih departemen ininya, misalkan departemen apa gitu. Terus contohnya saja ini langsung tadi kan dari sisi ERP pengadaan barangnya, kemudian HRIS-nya juga ada. Terus kalau untuk di lokasi-lokasi seperti yang di catering industri, kita ada housekeeping laundry. Ya ada aplikasi housekeeping laundry, kemudian ada accommodation-nya.
sampai ke tapping catering gitu. Karena kita kan kalau misalkan di lokasi nih datang ke Mesko kan orang makan ya. Jadi misalkan kita tanda tangan kita menggunakan tapping catering. Jadi tapping. Jadi bisa kekalkulasi tuh berapa orang sih yang makan di situ. Oh, jadi semuanya sudah digitalisasi. Iya, benar gitu. Kemudian akomodasi. Kita bayangin ada lokasi yang memang puluhan ribuan bahkan puluhan ribu room atau bed gitu kan, yang mungkin kontrolnya susah nih, harus satu-satu atau dalam bentuk manual. Nah, secara sistem kita udah melakukan proses yang namanya check-in check-out, terus POB akhirnya menghasilkan berapa sih POB yang ada, berapa sih yang roomnya yang masih kosong, yang masih tersedia gitu kan, berapa banyak sih room yang sudah terpenuhi semua atau bahkan sampai room yang rusak. Itu jadi bisa langsung secara sistem kedeteksi ya, karena sistemnya sudah ada. Oh gitu. Kita udah bicara soal ibu bekerja yang memang bekerja, dan ibu Mbak punya anak 2 kan? Ya. Coba pengen tahu namanya siapa Mbak? Nama-namanya? Nama anakku. Yang pertama anakku itu Azami. Oke, Azami. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Panggilannya Azam. Yang kedua Syakila. Syakila perempuan. Masih baby ya? Masih 9 bulan. 9 bulan. Aduh, nah ini dia nih. Nah, koneksinya sama pertanyaan sama tadi yang dibahas sama Mbak adalah kalau kita nge-building sistem, nge-develop sistem, otomatis itu sistem akhirnya launching lahir lah ya, bisa dibilang lahir. Bisa dikasih nama dong? Iya dong. Namanya apa tuh? Ya kalau kita di Pangansari kita sebut DigiPWFR. DigiPWFR. Karena konsep kita adalah digitalisasi, makanya disebutlah DigiPWFR. DigiPWFR. DigiPWFR ini adalah sistem yang memang terintegrasi untuk semua subunit. Benar. Nah, sistem ini karena tadi ternyata aku bilang sistemnya keren banget nih gitu kan. Bukan cuma di catering doang, tapi di housekeepingnya ada, akomodasinya ada. Ini bisa disediakan untuk keluar nggak sih Mbak? Mungkin. Jadi kalaupun nanti klien-klien kita membutuhkan untuk mensupport mereka, itu mungkin banget gitu untuk disupport di luar. Dasarnya sistem memang pada bisa kita jual kembangin. Harapan ke depan untuk para ibu bekerja ini tuh apa sih? Harapannya sih buat saya sendiri ya sebenarnya Mbak Ni gitu. Jadi harapannya yang pasti kita harus berpikir positif, terus akal sehat. Karena kalau udah sakit tuh ribet banget ya, namanya punya anak, punya kerjaan juga. Terus jadi wanita, kalau saya pribadi, wanita yang sukses itu berhasil menjadi perannya sebagai ibu, sebagai istri, dan bermanfaat di semua orang. Bagi semua orang gitu. Oke, jadi harapannya lebih ke pengen bisa bermanfaat untuk keluarga, kemudian bisa juga menjadi ibu dan istri yang baik, itu juga berguna untuk semua orang ya. Iya. Asal jangan terlalu baik gitu. Biasanya kalau orang baik suka gitu-gitu. Enggak sih. Oke, jadi bisa kita tahu bahwa memang tidak semua ibu bekerja itu harus mengorbankan waktunya di rumah ya. Tidak semua ibu bekerja harus mengorbankan waktunya di rumah, kemudian juga dia walaupun bekerja dia masih tetap bisa mengurus rumah tangga dengan baik, terus kemudian bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan seorang istri gitu kan. Walaupun memang terkadang kalau kita bekerja sebagai ibu bekerja itu ada hal-hal yang harus dikorbankan. Tapi kalau kita melihat itu adalah sebagai threat-nya, kita bisa jadikan itu sebagai opportunity. Benar, gitu ya. Benar banget. Jarang ketemu suami, bisa jadi nanti pas libur kita bisa quality time Mbak, berdua. Baby moon mungkin menuju anak yang lainnya kita bisa atau program-program yang lainnya, misalnya kita kan jalan-jalan sama anak-anak gitu kan bisa. Paling itu aja nih good friends, kita mau ngebahas soal ibu bekerjanya tadi. Aku tuh makasih banget loh Mbak, jadwal yang padat sekali ya kan. Sudah 3 hari aku menunggu beliau dan akhirnya ketemu juga. Terima kasih banyak. Salam buat rekan-rekan di Departemen IT dari kami dan dari Good Friends juga. Ada yang mau disampaikan buat mereka terakhir mungkin? Tetap semangat, tetap solid, dan apapun tantangannya, baik kita udah pandemi, endemi atau apapun itu, tetap berkreasi dan inovatif. Oke, satu dari aku buat para good friends di sana di luar sana, khususnya buat para ibu bekerja, tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kalian dari achievement untuk
mimpi-mimpi kalian di luar Iya. sana. Jangan pernah takut coba dan jangan males. Itu sih intinya. Jangan males. Itu aja good friends. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's talk with Business Talk. Dah. Itu makan lagi, Mbak. Iya dong.